Hai, gimana puasanya? Semoga lancar ya. Yuk, semangat yang berpuasa. Jadi, lama nggak bertemu. Halo, kembali lagi dengan saya sendiri, Mas biasa aja. Di video kali ini, aku pengen nunjukin langkah-langkahku dalam membuat sebuah ilustrasi yang biasa aja. Ya lumayan bagus sih, dikit, dikit ya. Oke, tapi sebelum itu ya, saya, mau minta maaf dulu karena uploadnya sebulan sekali, karena saya kan orangnya sibuk handal ya, ya udah nggak apa-apa lah ya, tolong dimaafin ya. Oke, jadi buat videonya, kita intro dulu deh. Hai semuanya, balik lagi di channel ini, channel yang uploadnya sangat jarang. Enggak, channel yang membahas semua hal tentang digital art. Jadi buat video kali ini yang udah saya sampaikan di awal ya, saya ingin ngasih tahu step-step untuk membuat ilustrasi. Dan by the way, ini step-stepku sendiri ya. Jadi kalau kalian step-stepnya ada yang beda ya nggak apa-apa, aman aja. Oke, langsung mulai aja ya. Jadi langkah pertama untuk membuat ilustrasi itu yang pastinya adalah ide. Kenapa harus ide? Ya kalau nggak ada ide ya mau gambar apa ya terserah juga sih ya mau gambar dari referensi atau apapun itu. Yang penting harus ada idenya dulu. Kita harus bisa brainstorm atau tiba-tiba dapat inspirasi gitu ya. Pakai spell inspire bukan. Jadi ide itu bisa datang dari mana aja, bisa kalian cari, bisa datang sendiri. Tapi kalau nggak datang sendiri ya semoga kalian cari biar biar ada gambar lah. Nanti nggak gambar nggak gara-gara nggak ada inspirasi kan mengurang ntar skillnya nggak itu bercanda dikit. Aku sendiri biasanya dapat ide itu bisa dari pin ya, bisa dari platform sebelah ya kan, misalnya lagi anak-anak scroll ya kan, tiba-tiba ada gambar, cosplayer biasanya sih yang, cakep gitu dan pengen ku gambar, ya udah sih gitu aja idenya, nggak ada yang spesial banget idenya ya. Dan kalau lagi pengen gambar tapi nggak punya ide, biasanya aku nyari gitu, bisa dari, pin itu pasti banyak banget ya, dan juga ya dari yang lain-lain lah, cari aja cari. Dan di sini, step ini, ide ini, itu biasanya banyak yang art block ya. Buat yang art block, semangat aja deh. Soalnya namanya juga art block kan. Mungkin bisa kalian paksain gambar-gambar juga, tapi ya nggak tahu. Coba aja deh ya. Coba aja art block tapi kalian gambar. Sejadi masterpiece apakah itu gitu. Oke, lanjut ke step kedua adalah sketsa kasar ya. Jadi di sini, di step ini, ya aku ngesketsain ideku tadi dengan bentuk yang benar-benar simple gitu. Garisnya acak-acakan brutal gitu. Jadi kayak ada garis yang nggak keluar-keluar gitu. Namanya juga sketsa kasar ya. Kalau nggak kasar, enggak kasar. Loh, kalau nggak kasar, enggak sketsa kasar namanya gitu. Jadi ini bener-bener kayak apa namanya? Nyari pose yang pas gitu, proporsinya, yang penting proporsi di sini, keseimbangan gambar, gravitasi harus pas, pakai gravitasi segala, nggak tahu, pokoknya itu. Terus step selanjutnya itu baru dirapiin ya, kayak ngerapiin sketsanya gitu, jadi sketsa halus sebutannya, enggak sketsa halus juga sih, jadi sketsa yang lebih sketsa, yoi. Biasanya di situ kutambahin kayak mata, rambut, baju dan lain-lain, tapi bentukannya masih gambarnya itu udah mulai kelihatan gitu bentuknya kayak gimana. Dan itu ada temen-temen yang biasanya bentuknya masih agak acak-acakan gitu. Tapi kalau di sini aku sendiri biasanya kuusahain dengan bentuk yang dengan gambar, dengan garis yang dikit gitu. Jadi biar gampang entar pas tahap line art gitu dan tahap selanjutnya itu line art. Nah, di sini tahap line art ini aku tuh biasanya apa namanya? Nge-skip line art kalau sketsa halusnya tadi udah rapi gitu. Jadi aku nggak bakal ngasih line art kalau sketsanya udah rapi. Kecuali itu commission dan commissionnya perlu rapi gitu. Tapi kalau emang ilustrasi biasa aja gitu, karena ilustrasi kan biasa aja semua. Nah, itu biasanya aku sketsa kasar, sketsa halus, render habis itu. Tapi kalau nggak malas atau lagi bersemangat untuk hidup, itu aku pakai line art. Soalnya ya lagi bersemangat juga soalnya. Tapi rata-rata sih enggak sih, gambarku nggak pakai line art soalnya ya
sketsa halusku sih lumayan rapi, jadi lumayan pede dikit gitu. Dan step selanjutnya adalah base color ya. Mungkin teman-teman pernah lihat ilustrator yang lain pernah pakai base color yang warnanya abu-abu ya. Nah, itu aku juga pakai ya, biar biar lebih gampang aja gitu ntar pas ngerender satu persatu gitu. Terus habis dikasih base base color dengan metode apapun lah. Kalian bisa ngasih base color pakai bucket tool atau tongkat sihir atau isi lasso atau diwarnain manual juga gak apa-apa, terserah kalian aja. Lanjut ke base color yang warna gitu. Jadi habis base color abu-abu, di sini bakalan aku kasih base color yang warna. Jadi perbagiannya kayak bagian kulit, bagian rambut, bagian baju dan lain-lain gitu. Background sih enggak di base color ya, jadi cuman buat perbagian aja, jadi ada warnanya gitu. Terus habis itu render. Nah, render ini ada shadow sama ada lighting ya biasanya aku, walaupun biasanya ada blush juga di bagian pipi, di sekitar pipi gitu. Tapi buat render sendiri di sini aku ada dua tipe render, bukan dua tipe render, dua cara ngerender. Misalnya kayak apa namanya, render yang satu layer doang, jadi semua shadow itu langsung kena ke semua bagian kulit, rambut, baju itu langsung bisa kena gitu. Terus yang kedua ada render per bagian. Nah, itu biasanya kalau aku ngerendernya niat dan commission. Kalau commission aku ngerendernya gitu ya, biar kalau ada yang salah lebih gampang ngerevisinya. Oke, buat render sendiri biasanya aku mulainya dari apa namanya, dari shadow dulu ya kan, terus baru baru itu lighting gitu. Kalau udah di render ya, mungkin buat ngerendernya video tersendiri aja. Di sini kan apa namanya, kayak step-stepnya aja kan, bukan detail perbagiannya gitu kan. Ini kalau di detailin satu-satu bisa dapat berapa video nih, banyak nih ya. Jadi ya nggak usah aku jelasin, pokoknya render itu nambahin shadow sama lighting, sama mungkin kayak apa gitu, gradasi ya. Ya, gradasi sih penting sih buat render. Dan yang terakhir finishing ya. Finishing tuh kayak ngatur kontras warna gitu. Mungkin kalian sering lihat juga sepuh-sepuh itu kalau ngatur warna sih keren banget. Nambahin background itu termasuk finishing juga kayaknya. Tapi rata-rata ilustrasiku nggak ada backgroundnya, jadi iya cuman ngatur warna doang sih. Ya, abis itu jangan lupa watermark ya. Langkah terakhir watermark, soalnya gambar kalian worth it parah, jadi biar nggak diambil orang gitu kan. Nanti orang kan tinggal ngaku-ngaku gitu kan, kayak lihat nih gambar gua padahal gambar dia gitu. Salto aja, sudah salto. Udah sih itu aja ya buat step-stepnya, ya lumayan dikit. Iya sih, biasanya aku sendiri ilustrasi itu sekitar 2 sampai 3 jam dan hasilnya gini-gini aja sih. Tapi ya kalau full body bisa sampai 4 jam, ya tergantung apa yang digambar ya, apalagi full background, terbang ya terbang udah, yoi. Jadi ya udah gitu aja step-stepnya teman-teman ya. Buat ada yang perlu ditanyain, komen aja di bawah atau komen aja di bawah gimana step-step kalian ketika gambar. Apakah sama jangan-jangan? Ataukah beda, render dulu baru line art? Nggak apa-apa banget, santai aja. Dan kalau ada pertanyaan komen aja di bawah ya. Udah deh, mungkin buat video kali ini cuma nyampein step-stepku ketika bikin ilustrasi ya. Udah gitu aja dari saya. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan yappingan random saya ini, anjay. Jangan lupa komen kalau ada saran tutor selanjutnya, saran tutor lagi. Udah gitu aja dari saya. Semoga kalian suka dengan videonya. See you next time and bye bye.